Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ken Rama Hidayat dengan NPM 24610021 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis usaha stand Bazar FPP Fest 2026 yang berjudul Analisis Usaha Stand Kedai Garong. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan modal, harga jual, keuntungan, arus kas, hingga kelayakan usaha melalui perhitungan break-even point atau BEP. Yang selanjutnya adalah identitas usaha. Pada slide ini dijelaskan identitas usaha yang dianalisis. Nama usaha yang saya analisis adalah Kedai Garong. Stand ini menjual beberapa produk makanan dan minuman yaitu lemon tea, rice bowl, ayam suwir, bakaran frozen, dan panakota. Target konsumennya adalah mahasiswa, dosen, pengunjung FPP Fest, dan masyarakat umum yang berada di sekitar kampus. Untuk pemilihan produk dilakukan karena produk tersebut mudah dikonsumsi, memiliki harga yang terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan konsumen selama kegiatan bazar berlangsung. Analisis modal usaha. Modal usaha Kedai Garong berasal dari sistem patungan seluruh anggota kelompok. Setiap anggota menyetor modal sebesar 150.000 dan jumlah anggota sebanyak 8 orang, sehingga total modal yang terkumpul adalah 1.200.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, lemon tea, rice bowl ayam suwir, bakaran frozen, panakota, serta kebutuhan operasional lainnya. Dari tabel dapat dilihat bahwa seluruh modal dimanfaatkan secara penuh untuk mendukung kegiatan usaha selama bazar berlangsung. Harga pokok dan harga jual. Slide ini menjelaskan mengenai harga pokok produksi atau HPP dan harga jual setiap produk. Lemon tea memiliki HPP sebesar 1.000 dan dijual dengan harga 4.000. Untuk rice bowl memiliki HPP sebesar 8.750 dan dijual 10.000. Bakaran frozen memiliki HPP 427 dan dijual 1.000. Sedangkan panakota dibeli dari pemasok dengan harga 10.000 dan dijual kembali seharga 12.000. Penentuan harga jual dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, kondisi pasar, daya beli konsumen, serta keuntungan yang ingin diperoleh. Margin keuntungan. Pada slide ini ditampilkan margin keuntungan dari masing-masing produk. Lemon tea memiliki margin keuntungan tertinggi yaitu 75%. Untuk bakaran frozen 57,3%, panakota memiliki margin 16,7%. Sedangkan rice bowl ayam suwir hanya memiliki margin 12,5%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lemon tea dan bakaran frozen merupakan produk yang paling menguntungkan. Sedangkan rice bowl perlu dievaluasi agar keuntungan yang diperoleh dapat ditingkatkan. Grafik margin keuntungan. Grafik ini menunjukkan perbandingan margin keuntungan setiap produk. Terlihat bahwa lemon tea memiliki margin yang paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Bakaran frozen juga memiliki keuntungan yang cukup besar, sedangkan panakota dan rice bowl memiliki margin yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu, pada kegiatan berikutnya, usaha dapat lebih fokus meningkatkan penjualan lemon tea dan bakaran frozen karena memberikan kontribusi keuntungan yang lebih besar. Analisis arus kas. Pada slide ini ditampilkan arus kas usaha yang meliputi pemasukan dan pengeluaran. Pada hari pertama diperoleh pendapatan sebesar 1.054.000 dan pada hari kedua meningkat menjadi 1.111.000.
Total pendapatan selama 2 hari adalah 2.165.000. Sementara itu pengeluaran hari pertama sebesar 850.000 dan hari kedua sebesar 500.000 sehingga total pengeluaran mencapai 1.350.000. Data ini menunjukkan bahwa usaha mampu menghasilkan pemasukan yang lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Laba usaha berdasarkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran diperoleh laba bersih hari pertama sebesar 204.000. Pada hari kedua laba meningkat menjadi 611.000. Dengan demikian total laba bersih selama 2 hari pelaksanaan bazar adalah 815.000. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha kedai garong berhasil memperoleh keuntungan dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Analisis break even point atau BEP. Break even point atau BEP merupakan titik impas, yaitu kondisi ketika usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Berdasarkan perhitungan, diperoleh BEP unit sebesar 182 unit. Artinya usaha harus menjual minimal 182 unit produk agar mencapai titik impas. Sedangkan BEP rupiah sebesar 623.000 karena pendapatan aktual mencapai 2.165.000, maka usaha ini telah melewati titik impas dan berhasil menghasilkan keuntungan. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dilakukan secara bersama oleh seluruh anggota kelompok. Setiap transaksi dicatat setiap hari agar pemasukan dan pengeluaran dapat diawasi dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi adalah margin keuntungan respol yang rendah, keterbatasan stok produk, dan ketergantungan terhadap pemasok panakota. Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, melakukan penjualan langsung kepada pengunjung bazar, serta menambah variasi produk agar lebih menarik bagi konsumen. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedai garong berhasil menjalankan usaha dengan baik selama kegiatan FBB Fest 2026. Dengan modal awal 1.200.000, usaha mampu menghasilkan pendapatan sebesar 2.165.000 dan laba bersih sebesar 815.000. Produk yang memberikan keuntungan terbesar adalah lemon tea dan bakaran frozen. Selain itu, hasil perhitungan BEP menunjukkan bahwa usaha telah mencapai titik impas, memperoleh keuntungan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, kedai garong memiliki potensi untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis usaha stand kedai garong pada kegiatan FBB Fest 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.